Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neneng Nurjana selaku tutor bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Juwita Dini Utami, NIM 0435823114. Saya dari program studi S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Terbuka Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan gagasan atau topik mengenai COVID-19. Dan yang saya akan paparkan adalah ancaman COVID-19 terhadap NKRI, yang terdiri dari pengertian COVID-19, kebijakan COVID-19, aspek COVID-19 beserta contohnya, dan yang terakhir adalah sikap dalam menghadapi COVID-19 dalam segi positif maupun negatif. Ancaman COVID-19 terhadap NKRI. Virus corona atau COVID-19 ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah lain di Cina dan sebagian besar negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Hal ini membuat sejumlah wilayah dan institusi pun mulai memberlakukan kebijakannya sendiri terkait antisipasi risiko virus COVID-19. Gambaran petunjuk jelas mengenai arah kebijakan pemerintah perlu segera dibentuk oleh pemerintah, sehingga tidak ada kebijakan yang diambil hanya sekedar reaksioner terhadap suatu peristiwa. Aparat harus bersiaga mengantisipasi efek yang dapat timbul dapat berupa peningkatan angka kriminalitas di kalangan masyarakat. Waspadaan akan kejahatan jalanan harus lebih ditingkatkan. Adapun beberapa kebijakan seperti karantina wilayah, lockdown, dan social distancing. Dan DKI Jakarta telah memutuskan untuk meliburkan sekolah hingga 2 pekan ke depan. Perguruan-perguruan tinggi yang menerapkan kuliah jarak jauh hingga Kementerian Pertahanan yang memberlakukan sistem kerja dari rumah. Terkait kasus COVID-19 itu tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, banyak aspek yang harus pemerintah siapkan dalam menyikapi penyebaran virus corona seperti pada aspek sosial dan juga ekonomi. Saat Jokowi mengumumkan pasien positif corona pertama di Indonesia, terjadi fenomena pembelian masif atau panic buying terutama pada masker dan cairan disinfektan. Ketika wabah itu mulai merebak dari Wuhan, Cina, pada Desember tahun lalu pun terjadi kelangkaan dan kenaikan harga masker di pasar. Alhasil Jokowi memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas para penimbun masker. Selain itu, pemerintah sejauh ini telah menerbitkan 5 protokol penanganan COVID-19 terkait dengan penanganan kesehatan, proses komunikasi, kontrol pembatasan, kegiatan belajar mengajar, dan juga tentang transportasi umum dan kemaritiman. Melihat sejauh ini, penggunaan protokol tersebut masih belum menyentuh aspek lain yang turut terdampak pada aspek kerawanan sosial yang dapat timbul akibat penyebaran COVID-19. Wabah virus COVID-19 dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Salah satunya dapat mempengaruhi aktivitas ekspor-impor antara Indonesia dan Cina. Terkait berhentinya aktivitas produksi pabrik-pabrik otomotif di Wuhan, Cina, maka permintaan ekspor komoditas besi dan baja dari Indonesia diperkiraan menurun tajam. Selain ekspor komoditas besi dan baja, ekspor komoditas batu bara yang masih menjadi bahan baku dari industri secara keseluruhan di Cina juga berpotensi melambat. Perlambatan laju ekspor didorong oleh kontraksi harga komoditas. Selain kenaikan harga komoditas, volume ekspor pun diperkiraan menurun. Kemudian penurunan impor akan juga didorong oleh kontraksi impor non-migas akibat industri manufaktur Indonesia masih dalam kondisi terkontraksi. Selain itu, masih rendahnya impor bahan baku dan barang modal juga dipengaruhi faktor siklus awal tahun di mana aktivitas pabrik atau industri dalam negeri belum maksimal. Di tengah keprihatinan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi dengan merebaknya virus COVID-19, baik di tingkat nasional maupun global, ialah sikap positif masyarakat dalam menghadapi situasi. Yang pertama, semua pihak wajib bekerja sama, bahu-membahu melawan penyebaran virus tersebut, serta mendukung kebijakan dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam kerangka meminimalisir dan menekankan persebarannya di tanah air. Semua pihak untuk mengedepankan nilai-nilai Pancasila, kebersamaan, dan kegotong royongan dalam menghadapi serangan virus corona.
2. Mengabarkan berita fakta dan aktual bukan hoaks. Dari berbagai elemen media massa punya peran yang sangat vital dalam mengedukasi masyarakat sehingga tidak terjebak dalam hoaks dan kepanikan. 3. Masyarakat yang mendapat kewajiban bekerja dari rumah atau WFH agar tidak menyalahgunakan menjadi liburan. Sangat ironis jika di tengah upaya pemerintah dan pelaku usaha meminimalisir pergerakan orang dengan memperlakukan WFH sebagai upaya menekankan penyebaran virus COVID-19, warganya menyalahgunakan dengan mengunjungi pusat hiburan dan keramaian. Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Jika masyarakat abai, penyebaran virus COVID-19 akan semakin masif. Kita tidak tahu apakah sedang tertular virus COVID-19 atau tidak. Bisa jadi mungkin saat ini seseorang terlihat sehat, tetapi dia sedang dalam masa inkubasi virus. Karena berpergian, akhirnya ia menularkan ke orang lain. Karenanya, tundalah dulu berbagai agenda pertemuan yang tidak terlalu penting. Di samping itu, juga sikap-sikap negatif yang ditunjukkan masyarakat dalam menghadapi pandemi corona, diantaranya yang pertama, tidak tenang, resah, dan cemas serta ketakutan. Wabah corona akan berdampak pada berbagai sektor. Selain masyarakat akan merasakan kepanikan. Di sisi lain, kepanikan akan muncul jika tidak ada memadainya pasokan sarana perlindungan, serta kemungkinan kekurangannya produk. Pengaruh lainnya yaitu kepanikan akan terjadi saat pasar saham turun sehingga mengakibatkan krisis global. Yang kedua, membeli barang yang tidak perlu. Saat wabah virus corona di Cina, seluruh kota-kota yang terkarantina ditutup kurang lebih berlangsung selama sebulan, tetapi tidak ada gangguan dalam pasokan makanan dan barang-barang lainnya ke toko-toko. Apabila mungkin di Indonesia terjadi hal yang sama, seluruh kota ditutup, maka bukan langkah yang tepat jika kita membeli semuanya di awal secara berlebihan. Tindakan ini akan berefek negatif karena persediaan bisa terganggu dan tidak terukur. Kerugian dari panic buying yaitu orang-orang yang mengisi tempat penyimpanan mereka untuk keadaan darurat. Mempersiapkan diri sesuatu yang buruk merupakan tindakan rasional. Namun menjadi tidak rasional jika membeli 500 kaleng kacang panggang untuk sesuatu yang memungkinkan hanya merupakan isolasi selama 2 minggu. Penimbunan yang tidak rasional dapat juga menyebabkan peningkatan harga melonjak drastis. Yang ketiga, pergi ke acara publik sehingga terjadi banyak kontak mata, sentuhan, dan sebagainya. Yang keempat, hoaks virus yang merajalela. Seiring dengan makin memuncaknya isu virus corona atau COVID-19, dapat dipastikan hoaks ini akan makin berkembang dan membelah diri seperti virus. Karena itu, penulis mengharapkan kehati-hatian netizen, khususnya pengguna media sosial sebelum menyebarkan informasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seberapa besar ancaman dari virus corona tersebut akan dipengaruhi oleh lama durasi dari kasus virus corona ini berlangsung. Selain faktor siklus tersebut, mempertimbangkan penyebaran virus corona yang diperkirakan akan mengurangi volume perdagangan. Namun demikian, dampaknya akan lebih signifikan, mempengaruhi dan akan berpengaruh besar terhadap defisit transaksi berjalannya waktu. Ini yang merupakan ancaman COVID-19 terhadap NKRI. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.